Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah. Saya merupakan dosen di Universitas Telkom pada Fakultas Industri Kreatif, Program Studi Desain Komunikasi Visual. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Brand and Identity. Mata kuliah Brand Identity merupakan salah satu mata kuliah yang ada pada Prodi Desain Komunikasi Visual di Universitas Telkom dengan bobot 3 SKS dan akan diselenggarakan pada semester 5 atau semester ganjil. Secara deskripsi, mata kuliah ini memberikan pemahaman teori mengenai dasar-dasar ilmu branding yang lebih spesifik mengenai brand identity serta proses pembuatan strategi pengembangan identitas brand suatu produk sehingga mampu menghasilkan identitas bagi brand tersebut yang mampu dikomunikasikan pada target audiensnya. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah yang saya lakukan atau dari mata kuliah Brand Identity ini ialah satu, capaian pembelajaran program studi yang antara lain ialah menguasai seluruh proses desain sesuai arahan desain yang diberikan dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Sedangkan yang kedua ialah mampu mengorganisir informasi proyek desain, mengembangkan konsep, menerapkan strategi, dan mengelola proses desain komunikasi visual. Dan yang ketiga, dari capaian pembelajaran program studi ialah mampu menerapkan prinsip dasar komunikasi dan desain untuk menciptakan dan mempresentasikan karya desain komunikasi visual. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah sendiri antara lain ialah mampu memahami keilmuan brand, yang kedua ialah mampu menganalisis dan membuat konsep dan strategi terkait permasalahan brand, dan yang terakhir ialah mampu merancang identitas brand dan mengkomunikasikannya melalui media baik konvensional maupun digital sebagai bagian dari proses branding. Sedangkan proses penilaian dari mata kuliah Brand Identity yang saya lakukan ialah melalui kuis yang terdiri dari 6 buah kuis, di mana masing-masing kuis tersebut memiliki bobot 2%, sehingga total dari kuis yang ada memiliki bobot 12%. Selain daripada itu, terdapat juga tugas yang terdiri dari 3 buah tugas, di mana tugas pertama memiliki bobot 8%, tugas kedua 20%, tugas ketiga 20%, sehingga bobot akhir dari tugas sebesar 48%. Selain dari kuis dan tugas, terdapat juga 2 buah ujian, yaitu UTS dan UAS, di mana pada masing-masing ujian tersebut memiliki bobot 20%. Adapun tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa di dalam mata kuliah Brand and Identity ini ialah sebanyak 3 buah tugas, yang diantaranya ialah tugas 1 mengenai perancangan poster personal branding dari masing-masing mahasiswa. Tugas kedua ialah analisis positioning, brand name, tagline, serta perancangan logo dari produk yang telah dipilih oleh mahasiswa. Sedangkan tugas yang ketiga atau tugas yang terakhir ialah mengenai perancangan poster brand association dari produk yang telah dipilih oleh mahasiswa. Selama pandemi COVID berlangsung, perkuliahan dilakukan secara online dengan pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus. Berikut adalah rekaman pembelajaran sinkronus yang saya lakukan pada mata kuliah Brand Identity ini di pertemuan 6 mengenai perancangan logo melalui media aplikasi Zoom. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong konfirmasi apakah suara saya cukup jelas? Waalaikumsalam. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Waalaikumsalam. Oke, jelas ya. Nah, di sini kita akan berbicara mata kuliah Brand Identity, dan sebentar saya akan share dulu. Sebentar. Nah, ini ya. Ini adalah mata kuliah Brand Identity dan kita sekarang ada di pertemuan ke-6. Jadi kalau secara deskripsinya, mata kuliah Brand Identity ini kita akan berbicara mengenai pemahaman teori dasar-dasar ilmu branding yang lebih spesifiknya mengenai Brand Identity serta pembuatan strategi mengenai identitas branding suatu produk yang nantinya akan dikomunikasikan kepada target audiensnya. Ini pertemuan kita, yaitu pertemuan 6. Di sini kita akan merancang logo,
Dan secara tujuan pembelajaran umumnya, kita nanti akan atau diharapkan kalian mampu menerapkan prinsip dasar dari desain komunikasi visual dan mempresentasikan karya dari desain komunikasi visualnya. Nah, tujuan khususnya di sini kalian diharapkan dapat merancang identitas brand dan nanti mengkomunikasikannya melalui media baik konvensional maupun digital sebagai proses branding. Nah, capaian pembelajaran di mata kuliah ini atau di pertemuan sekarang lebih tepatnya, di pertemuan sekarang adalah kalian mengetahui teori dan tahapan membuat logo, dan nantinya diharapkan kalian mampu membuat konsep visual logo suatu produk. Dan ini nanti akan berhubungan dengan tugas yang akan kita lakukan. Untuk tugas nanti akan saya sampaikan di akhir slide. Nah, untuk awalnya kita akan berbicara masalah sejarah logo dulu. Jadi kalau kita bicara sejarah logo ya atau sejarah lah ya, sejarah mengenai logo. Jadi logo itu tidak hadir begitu saja, tetapi ada tahapan-tahapannya atau ada fase-fasenya sehingga logo ini hadir di kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat di tahun atau di 2227 sebelum Masehi, pada dasarnya namanya identitas ini oleh bangsa Yunani dan Romawi sudah ada. Cuman waktu itu masih sebagai singkatan saja, yaitu SPQR. Ini merupakan Senatus Populus Romanus atau Senat dari Rakyat Roma. Dan ini ditempatkan pada semua item yang berhubungan dengan pemerintahan pada saat itu, baik dalam legal, monumen, dan segala macamnya. Baru kita loncat lagi ke Inggris di abad ke-13. Nah, di sini sudah ada identitas buat kerajaan atau lambang kepemilikan bagi kerajaan. Di sini ditempatkan juga pada gedung, bangunan, inventaris lain termasuk ya item-item lain yang berhubungan dengan kerajaan atau yang menjadi milik dari kerajaan. Nah, untuk di luar kerajaan atau pemerintahan tadi, pada abad ke-16 mulai muncul seniman yang memberikan apa ya, kayak tanda visual atau simbol pada bangunan-bangunannya. Jadi ini karya yang dibikin oleh seniman A, di mana seniman A memiliki lambang visualnya sehingga mereka bisa mengidentifikasi bahwa bangunan ini adalah hasil dari seniman A atau seniman B ataupun seniman C. Nah, lalu berkembangnya industri. Nah, di industri juga nanti muncul printer mark atau tipografer mark yang nantinya simbol inilah yang akan dijadikan sebagai tanda untuk menghindari pembajakan. Nah, kalau di kita sendiri, salah satu lambang yang agak tertua secara historisnya itu muncul di VOC yang tahun 1619. Jadi di sini kita tahu sendiri bahwa VOC bagian dari Belanda pada saat itu dan memiliki lambang, dan lambang inilah yang bisa dikatakan menjadi menjadi salah satu bagian dari sejarah logo yang ada di Indonesia. Kalau kita maju lagi ke era modern ya, kalau kita bicara era modern, maka yang saya anggap tua lah ya untuk berbicara masalah sejarah, itu saya mengambilnya dari Coca-Cola. Siapa yang tidak tahu logo Coca-Cola pada saat ini? Jadi kalau bisa dikatakan Coca-Cola ini atau secara lambangnya ini hadir di tahun 1885, di mana logo Coca-Cola ini merupakan jenis huruf yang digunakan special script, di mana huruf tersebut pada saat itu merupakan huruf yang populer di Amerika. Nah, baru tahun 1907 Peter Behrens dia membuat trademark untuk perusahaan Jerman AEG, dan nantinya ini menjadi cikal bakal konsistensi yang untuk diaplikasikan hampir ke semua karya grafisnya. Kalau kita lihat maju lagi ke tahun 90-an, muncul berbagai macam logo, IBM, Nike, UPS, dan segala macam. Dan di tahun 2000, semakin berkembangnya internet atau era .com lah ya, logo-logo sudah mulai lepas dari batas-batas konvensionalnya, termasuk pada saat ini kalau kita lihat logo Facebook misalkan hanya huruf F saja dan bentuknya icon, dan sangat aplikatif untuk dimasukkan ke dalam satu icon aplikasi seperti itu. Dan masalah gradasi juga di era tahun 2000-an untuk logo-logo ya sudah semakin berkembang dibandingkan dengan sebelumnya. Artinya warnanya sudah semakin berkembang, hurufnya juga semakin berkembang, visualnya juga semakin berkembang. Kenapa? Karena media-media untuk menempelkan logonya sudah semakin berkembang juga. Nah,
Nah, sekarang kita akan masuk ke masalah definisinya. Jadi kalau definisi logo ini secara definisi, logo merupakan tanda gambar yang menjadi identitas yang dipergunakan atau menggambarkan citra dan karakter suatu lembaga. Dan di sini logo yang baik dia bisa mencerminkan jenis usaha yang dimiliki oleh pemilik usahanya dan memiliki idiom-idiom grafis yang sudah dikenal oleh publik. Contoh misalkan logo roti lah ya. Beberapa logo roti selalu menempatkan gambar gandum di sana. Jadi ya orang sudah memahami kalau ada gambar gandum, setidaknya itu adalah bagian dari produk roti, lebih seperti itu. Dan prinsipnya logo ini akan mewakili sosok, wajah, dan eksistensi suatu perusahaan. Oke, sampai di sini apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya kita bicara anatominya. Nah, secara anatomi logo ini jadi akan dibagi menjadi dua. Yang satu adalah picture mark, yang satu lagi adalah letter mark. Jadi kalau picture mark ini kita berbicara masalah gambar di sana, bisa foto, bisa ilustrasi, bisa angka, bisa huruf. Dan kedua adalah letter mark. Letter mark ini memang kita berbicara masalah tulisannya. Ada logo yang dua-duanya hadir, picture mark dan lettermark. Ada juga logo yang lettermark-nya saja hadir. Dan kalau kita lihat pada saat ini, ada juga logo yang hanya picture mark-nya saja, lettermark-nya tidak hadir. Contohnya misalkan logo Apple lah ya. Logo Apple kan yang hadir hanya picture mark-nya saja, teks Apple-nya tidak ada. Nike juga di beberapa media sekarang sudah hanya muncul tanda checklist-nya saja, teks Nike-nya juga hilang. Kenapa? Karena ya sudah sangat kuat brand tersebut di benak masyarakatnya atau di benak target audiensnya. Nah, ini contohnya picture mark. Jadi picture mark ini tidak hanya sebatas pada gambar saja, tapi bisa juga huruf yang inisialnya dijadikan sebagai picture mark. Contohnya verbatim seperti ini. Atau disatukan picture mark dengan letter mark-nya. Contohnya pada abrikos. Jadi huruf O-nya diganti dengan gambar jeruk. Dan selanjutnya tipografi logo yang di sini yang banyak mengandung gambar ya, contohnya pada Unilever. Jadi kalau misalnya kita perbesar lagi huruf U-nya, di sana ada berbagai macam ilustrasi mengenai gambar-gambar yang membentuk huruf U tadi. Nah, selanjutnya kita bicara klasifikasinya. Jadi kalau kita lihat dari konstruksinya, logo ini akan menjadi 3 buah jenis. Jadi kalau klasifikasi akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu milik konstruksi, yang kedua dari elemen pembentuknya. Nanti untuk elemen pembentuk ada slide berikutnya. Nah, untuk konstruksinya, logo akan dibagi menjadi 3, yaitu picture mark dan letter mark. Ini disatukan ya. Nah, contohnya pada jarum. Dia biasanya terpisah, picture mark-nya ada, letter mark-nya juga ada, gitu kan, jadi terpisah. Kayak logo jarum salah satunya, ataupun tadi yang verbatim juga contohnya, atau yang Unilever tadi contohnya seperti itu. Nah, kalau picture mark dan letter mark yang disekaligus,kan di sini saling berbaur. Contohnya abrikos seperti ini, huruf O-nya diganti menjadi gambar jeruk. Dan selanjutnya adalah letter mark. Kalau letter mark saja ini biasanya kalau logo-logo gadget pada saat ini aja kayak Samsung, Acer, Asus, apa lagi ya? Mito misalkan, Advan. Nah, ini kan biasanya logo-logo untuk gadget-gadget pada saat ini menggunakan letter mark saja. Dan selanjutnya elemen pembentuk. Biasanya di sini dibentuk dari basic shape-nya. Nanti basic shape-nya ini akan digabung-gabungkan dengan basic shape yang lain sehingga membentuk letter mark-nya dan picture mark-nya. Contohnya seperti ini. Ini elemen sederhananya. Jadi dari kotak, segitiga, dan lingkaran nanti akan digabungkan menjadi picture mark ataupun dari garis kotak, dari elemen kotak, segitiga, dan lingkarannya menjadi letter mark-nya seperti ini. Nah, ini elemen-elemen pembentuknya. Kalau kita lihat lagi kompleksnya, nah ini yang kompleksnya ya. Di sini kalau kita lihat, dari yang sederhana berujung ke tipografi, kalau di sini dari yang sederhana atau elemen basic shape-nya membentuk ke yang semakin kompleks, dalam arti ini foto seperti itu ya. Jadi ada 2 ya klasifikasinya, yang satu lagi berdasarkan elemen pembentuknya, yang kedua adalah elemen mengenai masalah basic shape-nya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana merancang logo. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan tugas kita. Nah, jadi kalau untuk merancang logo ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah mengenai masalah riset, yang kedua thumbnail-nya, yang ketiga komputer atau misalkan digitalisasi, yang 4 ada review.
Untuk pertemuan ini ataupun untuk tugas kita, nantinya kita akan lebih fokusnya sampai ke poin nomor 4, tetapi untuk masalah pendaftaran merek dan segala macam, itu mungkin akan masuk ke mata kuliah yang lain. Jadi limitasinya kita hanya sampai ke poin nomor 4 saja. Nah, ini risetnya. Jadi kalau riset ini kita akan melihat fakta-fakta atau elemen apa saja yang kita bisa bawa dari produk tersebut, termasuk kira-kira pesaingnya apa, dan elemen yang mana yang bisa kita bawa sebagai keyword untuk membuat visual dari produk tersebut. Contohnya di sini misalkan produknya ya apa ya, gadget lah ya, gadgetnya misalkan gadgetnya handphone. Handphonenya misalkan apa ya, misalkan handphonenya ya punya kamera berapa megapiksel, layarnya berapa inch, dan di dalamannya pakai prosesor apa, seperti itu. Nah, kita lihat pesaingnya nanti siapa di sini. Nanti kita lihat dari produk yang kita bawa, ada nggak elemen-elemen atau SPOT-nya atau keunggulan produknya yang bisa kita hadirkan sebagai elemen-elemen visual untuk membentuk logonya. Jadi di sini kita akan mencari keunikan produk ataupun visi misi lah ya, kalau misalkan kita ngomongin perusahaan yang bisa kita bawa atau kita jadikan sebagai keyword untuk dijadikan visualnya. Nah, di sini untuk teknis mencari datanya bisa dengan melakukan analisis SWOT, yang kedua bisa melakukan analisis pustaka, yang ketiga bisa untuk melakukan wawancara, dan teknik-teknik yang lainnya untuk mencari fakta-fakta ataupun mencari data terkait masalah keunikan ataupun elemen apa saja ataupun keyword apa saja yang bisa kita bawa dalam hal proses nantinya, proses sketsanya. Jadi intinya dari 3 poin ini, nah ya, kita akan mencari keyword-nya. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena dari keyword inilah kita akan membentuk visualnya. Contoh kayak gini ya, kayak ini contohnya. Client brief. Jadi di sini cara spiritualitas yang baik, kita lingkarin spiritualitasnya. Jadi intinya di sini kita mencari keyword-keyword apa saja yang bisa kita bawa sebagai elemen visualnya, atau kita mentranslate, menerjemahkan ya, dari bahasa tekstual menjadi bahasa visual. Terus yang kedua, thumbnail. Thumbnail ini bisa dikatakan sketsa ya, sketsa awal. Kita pakai sketsanya sarannya menggunakan pensil ataupun pulpen dan menggunakannya manual. Jadi sebisa mungkin hindari penggunaan komputer pada fase ini. Kenapa? Karena tujuan dari thumbnail ini kita mencari atau menerjemahkan dari yang tadinya kata, kalimat, basis teks menjadi visual, dan kita mencari berbagai macam elemen-elemen visualnya dari satu teks tersebut sehingga menghasilkan berbagai macam alternatif visual agar nantinya alternatif logonya akan semakin banyak. Di sini kita harus mencarinya juga yang cocok antara teks tadi atau pesan dan visualnya sehingga mudah bagi target audiens untuk diingat. Artinya harus ada informatifnya dan juga ada persuasifnya di sini. Jadi di sini yang difokuskan adalah mencari bentuk visual yang dapat menjawab pertanyaan sehubungan dengan konsep awal tadi. Konsep awal yang mana adalah yang bagian dari kita research keyword-nya. Nah, ini contohnya. Jadi di sini kita spiritualitas, tadi kan sudah dicari nih. Nih ada spiritualitas di sini. Nah, sekarang kan di sini ada spiritualitas yang paling atas. Ada sinar, cahaya, dan segala macam, kita kembangkan lagi. Terus kita bikin di sini ada sketsa-sketsanya lagi. Ini agak di cropping ya oleh saya ya, karena kalau diambil semuanya akan terlalu penuh tampilan dari slide-nya. Jadi intinya nanti kita akan mensketsa. Kalau cahaya seperti apa sketsanya, kalau misalkan sinar seperti apa gambarannya, kita bikin thumbnailing di sini atau sketsa-sketsa atau memindahkan dari bahasa teks menjadi bahasa visual. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini sketsa-sketsanya. Ini masih thumbnail saja, belum dikomposisikan. Kita mencari atau kita memindahkan dari teks menjadi visual. Ini masih thumbnail-nya saja, belum dikomposisikan. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan komputer. Kalau di sini kita sudah mendigitalkan beberapa thumbnail yang tadi yang sudah kita pilih ke dalam aplikasi komputer dan di tracing ya. Untuk tracingnya bisa menggunakan Adobe Illustrator ataupun Corel Draw ataupun yang lainnya. Sarannya sih pakai format berbasis vektor ya, atau software berbasis vektor biar apa? Biar gampang nanti untuk memperbesar dan memperkecilnya, jadi nggak pecah.
Terus di sini bisa menggunakan efek-efek yang lainnya, misalkan diberikan gradasi, ditambahkan efek misalkan apa ya, hurufnya dimodifikasi dan segala macam. Jadi thumbnailing yang tadi, hasil sketsa yang tadi, yang ini sudah kita trace dalam komputer dan kita mencoba mencari komposisi yang terbaik di dalam komputer. Misalkan gambar yang A digabung dengan gambar yang B, terus diberikan efek apa lagi di gambar tersebut sehingga menghasilkan alternatif logo yang menarik. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan sudah ada penggabungan-penggabungan. Kalau kita perhatikan di sini, nah ini kan ada nah ada ikon orang, ini ada ikon tangga gitu kan. Nah, di sini sudah masuk ikon tangganya sudah masuk. Terus nanti ditambahkan apa lagi, di sini ada matahari. Kalau saya ada matahari juga di sini. Jadi intinya kita sudah membuat satu komposisi yang paling menarik atau kita cari komposisi yang paling menarik di dalam proses komputernya. Setelah jadi berbagai macam alternatif di dalam komputer, nah selanjutnya kita akan rapihkan dan nanti kita akan ajukan ke klien. Nah, di sini di tahap review ini diharapkan klien memberikan masukan terkait masalah visual yang sudah kita buat atau masalah komposisi logo yang sudah kita buat. Nanti kalian diharapkan memberikan masukan kurangnya di mana, harusnya seperti apa, kira-kira ada revisi seperti apa. Jadi di sini desainer jangan berharap gitu. Pengajuan pertama langsung deal. Biasanya akan memerlukan beberapa pengajuannya, misalkan pengajuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nantinya jika ada logo yang sudah dipilih, misalkan alternatif kedua lah, nanti akan disempitkan lagi atau dibikin beberapa alternatif lagi sehingga menghasilkan logo yang andalannya atau logo yang terbaiknya. Jadi di sini ada proses yang sifatnya bolak-balik evaluasi atau ada proses timbal balik antara klien dan desainer untuk menghasilkan satu logo yang menarik. Dan jangan lupa di sini juga desainer harus meriset. Jangan sampai logo yang kita bikin sama atau mirip banget dengan logo pesaingnya. Jadi usahakan kita meriset logo pesaing juga seperti apa. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke konteks tugas, ini daftar pustakanya, saya mengambil referensinya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke tugas. Nah, di sini tugasnya adalah kalian dituntut untuk meredesain dari logo UKM yang telah kalian pilih sebelumnya. Jadi, bobot tugas ini 20% dari 100% bobot penilaian pada semester atau tugas mata kuliah Brand Identity ini. Nah, di sini nanti kalian silahkan lakukan analisis SWOT dari produk UMKM yang sudah dipilihnya, sehingga mengetahui keunikannya apa saja dan elemen visual apa saja yang bisa dijadikan materi untuk nanti logonya atau visual logonya. Terus nanti panduan membuat logo dan tahapannya untuk membuat logo sudah ada di slide ini, nanti slide ini akan saya bagikan juga. Terus nanti kalian asistensikan, dan nanti asistensi yang dipilih kalian masukkan ke dalam suatu mockup, ditempatkan pada 5 mockup. Seperti itu untuk perkuliahan kita pagi ini. Apakah ada pertanyaan, silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan mengerjakan tugasnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.